yang lalu, publik terutama pada mahasiswa telah digemparkan oleh dua kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi di Semarang. Nah, kasus ini pun terjadi selama 2 hari berturut-turut. Pada kasus yang pertama terjadi tanggal 10 Oktober, di mana mahasiswa ini ditemukan tewas di suatu mal di Semarang. Sedangkan pada kasus yang kedua terjadi pada tanggal 11 Oktober, di mana korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar kosnya. Dr. Amelia dalam wawancaranya dengan Detik Health mengatakan bahwa belakangan ini semakin banyak remaja yang melukai diri sendiri, bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Salah satu opsi yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan konseling kepada profesional. Dari hal tersebut yang dapat saya garis bawahi adalah perlu adanya kesadaran akan kesehatan mental kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arini Duwanto sebagai MC pada podcast Kesmen kali ini. Berdasarkan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya, di sini saya akan membicarakan mengenai kesehatan mental. Saya tidak sendiri, ada 2 orang tamu yang akan menemani saya. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Delia Madia Nusa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sama teman saya bernama Salma Kristiawan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, nah beberapa waktu yang lalu kan sudah disebarkan kuesioner mengenai kesehatan mental kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari keseluruhan partisipan yang berjumlah 533 mahasiswa, didapati sekitar 5% dari keseluruhan memiliki kondisi kesehatan mental yang tergolong rendah. Kira-kira menurut kalian bagaimana tentang hal ini? Dilihat dari besaran persentasenya itu 5%, bukan angka yang tinggi, tapi kita perlu menemukan regulasi yang dapat untuk keadaan mental kita. Ya betul, mahasiswa itu kan berada di usia produktif sehingga banyak kemunculan tanggung jawab baru dan yang diemban oleh mahasiswa itu sebagai usia-usia produktif. Ya, seperti yang mungkin kita bahas sebelumnya nih ya, mental health itu sebenarnya penting nggak sih menurut kalian? Mungkin dari Adrian dulu juga tahu. Menurut aku pribadi itu penting banget ya, seperti kayak kita tahu mental health itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Terus ketika kita memiliki mental health yang secara nggak langsung, kesehatan mental kita itu dijaga ketika kita seperti memiliki tingkat stres yang tinggi, tubuh kita juga merespon dengan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kita jantung lebih cepat. Terus hormon itu boleh membuat kita menjadi cepat lelah. Terus kondisi seperti itu tentu ada daya tubuh kita juga akan menurun. Tubuh pun rawan terkena penyakit. Ya betul banget. Jadi kalau individu yang lagi mengalami stres, dia tidak bisa mengelola stresnya dengan baik, nanti dia akan mengalami kesehatan fisiknya. Dan dia stresnya itu akan mengarah pada perilaku yang negatif, seperti melakukan, terus kemudian minum narkoba, dan mungkin seperti kalau hal biasanya itu pola makan dan pola tidurnya itu sedikit kurang teratur. Berarti kesehatan fisik itu sama kesehatan mental memiliki korelasi ya satu sama lain. Nah, kalau kalian dari kalian sendiri nih, pernah nggak sih merasa stres selama perkuliahan ini? Pernah sih, kayak seperti terjadi laporan praktikum kayak gitu, itu kayak punya stres dan dampaknya juga di kesakitan, bahkan pernah masuk rumah sakit gara-gara ngerjain kerjaan. Aku sih juga sama ya, mungkin ada beberapa tugas-tugas yang deadline-nya itu bersamaan kayak gitu. Terus kemudian ada kegiatan lain di luar perkuliahan juga gitu, dan lebih ke mengatur waktunya aja juga membuat mungkin sedikit membuat stres gitu ya. Dan kesehatan juga belum lagi nanti mengatur pola makan, jam makan kayak gitu. Belum lagi di stres, jadi itu ya jadi sumber stres terbesar di perkuliahan. Terus apa yang kalian lakukan supaya stres itu hilang? Kalau aku tuh biasanya ini kayak pergi main ke suatu tempat kayak gitu kan, terus ngelakuin hobi segala macam gitu yang bikin gak stres.
Ya kalau aku sama sih, kalau misalkan ada waktu luang sedikit aja gitu mungkin aku nggak fokus ke tugas tugasnya gitu. Jadi aku mungkin bisa main keluar atau kemana gitu, jadi untuk make me time aja gitu, supaya nggak terlalu stres. Oke, kita kan tadi udah menyinggung ya, sedikit mengenai stres yang menjadi salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental. Tapi seperti yang kita tahu juga di Indonesia itu, terutama di masyarakat sekitar kita, masih banyak yang mengunderestimate mengenai kesehatan mental. Menurut kalian kenapa sih masyarakat masih kurang aware mengenai kesehatan mental ini? Kalau dari masyarakat sekitar kita ya, mereka tuh kurang aware memang karena mereka belum mendapatkan pengetahuan itu, terus kurangnya sosialisasi mengenai mental health. Jadi sama menjadi salah satu penyebab kita tuh tidak mengerti adanya hubungan kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Iya, jadi ada juga stigma dari orang-orang dulu gitu, turun-temurun gitu ya, dan stigmanya tuh kurang aware gitu dengan kesehatan mental gitu ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang kurang aware tuh kalau menganggap kesehatan mental atau apalagi ada gangguan mental kayak gitu tuh, mereka menganggapnya itu tuh gila, atau apalagi kalau lagi ngerasa sedih atau apa gitu tuh kurang aware, jadi kayak mereka bilangnya oh kurang ibadah dan sebagainya. Nah, itu yang stigma, biasanya yang saya lihat itu stigma kayak gitu tuh berarti di stigma orang-orang yang udah lanjut usia. Oke, jadi edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan mental pada masyarakat itu bisa jadi salah satu solusi ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental. Nah, kita sebagai mahasiswa juga bisa dong berkontribusi memberikan edukasi mengenai kesehatan mental ini. Tentu saja bisa melewati podcast ini. Gitu, kalau untuk menyebarkan ini ya, mungkin bisa lewat teknologi sekarang udah lebih maju gitu, terutama di sosial media. Jadi mungkin sosial media itu kan bisa dijangkau banyak orang gitu, dan segala jenjang usia gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang udah ada untuk menyebarkan tentang kesehatan mental. Iya, terus gimana sih menurut kalian cara dalam menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat? Kita bisa melakukan banyak hal seperti istirahat yang cukup, terus melakukan hobi kita atau melakukan hal-hal yang positif. Selain itu juga mungkin bisa kita lebih memperhatikan lingkungan pertemanan ya, atau lingkungan sosial kita gitu. Kita bisa memilih-milih mana yang sekiranya itu baik untuk kita, kesehatan mental kita, terus yang mensupport untuk mengarah ke hal-hal positif gitu. Jadi bisa lihat dari lingkungan sosialnya. Oke, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung waktu dan kita udah ngobrol banyak tentang apa sih kesehatan mental atau mental health itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kali ini adalah seperti yang udah disampaikan oleh narasumber kita ini, bahwa kesehatan mental itu sangat penting sama halnya dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental terganggu, otomatis kesehatan fisik juga ikut menurun. Nah, dengan kita mengetahui prinsip ini akan membantu kita dalam menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Kalau kalian merasa mengalami gangguan mental atau salah satu keluarga, kerabat maupun teman di sekitar kalian yang merasa butuh bantuan, bisa langsung aja, jangan malu untuk datang ke orang yang lebih berpengalaman seperti psikolog maupun psikiater. Dengan penanganan yang tepat, gangguan mental bisa segera diatasi dan dapat dikendalikan, sehingga kalian bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan berkualitas. So guys, keep healthy, keep happy, and keep safety. Saya Arini Yuwanto selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.